Bismillahirrahmanirrahim. Wa yujzi'u al-khasiyyu, dan diperbolehkan kita berkorban memakai hewan al-khasiyyu yang dikebiri. Kebiri itu apa, Pak? Tuni. Ate wahna itu sah dijadikan hewan kurban. Selama ini di masyarakat aman kate wahna dianggapnya sah apa tidak dijadikan kurban? Tidak sah selama ini. Tidak sah. Kurang sifat. Ya, kurang sifat. Tapi di kitab di keterangan kani wa yujzi'u, dan diperbolehkan al-khasiyyu, hewan yang dikebiri. Ataupun maksudnya al-maqtu'u al-khasyataini, bahkan buahna kani ke katiknya terpotong dua-duanya, itu sah dijadikan hewan korban. Wal maksurul qarni, dan hewan yang pecah tanduknya. Selama ini di masyarakat kalau pecah tanduk sah atau tidak dianggapnya untuk kurban? Tanduknya patah, tanduknya pecah, sah apa tidak selama ini dianggap? Tidak galak yang pasti. Tidak galak. Tidak galak pembelinya kalau yang cacatnya itu. Padahal sah itu dijadikan hewan kurban. Yang patah tandukna, yang pecah tandukna, tuni sah dijadikan hewan kurban. Sah hukumnya apa? Kalau ada wong ndak galak beli, kemudian khawatir itu ndak laku, kita tawar, alhamdulillah jadi murah. Tak maju pada tanduk. Alhamdulillah jadi murah. Jadi kena nabung jualan. Illam yuksar fil lahmihi, kalau kemudian ketidakadaannya tanduk atau pecahnya tanduk tidak berpengaruh terhadap dagingnya. Misalkan pecah tanduk kemudian dia jadi kurus, ya karena kurus itu jadi tidak sah. Tapi kalau pecah tanduk masih tetap gemuk, maka tetap sah dijadikan hewan kurban karena tidak katik pengaruhnya dengan dagingnya, tetap sah dijadikan hewan kurban. Wa yujzi'u aidan, dan diperbolehkan juga faqidul quruni, hewan yang lahir tanpa tanduk. Misalkan ada sapi sampai umur 2 tahun tak katik tanduknya sama sekali, itu tetap sah dijadikan hewan kurban. Sah walaupun lahir tanpa tanduk. Wahia al-musammatu bil jaljai, hewan yang terlahir tanpa tanduk di Arab sana itu punya julukan jalja. Itu hewan yang terlahir tanpa tanduk itu jalja julukannya. Kalau di sini ada julukan apa tidak? Tidak katik, pokoknya tidak katik tanduk. Nah, tidak petanduk. Tidak petanduk, Pak, tetap sah dijadikan hewan kurban. Kenapa tidak katik hubungannya dengan tanduk? Karena tidak katik uang itu nyati tanduk, Pak. Ada tidak pembagian tanduk kemudian disate dikonsumsi? Nah, katik, makanya tidak pengaruh itu. Kalau mata tadi pengaruh, ngapa pajak dikonsumsi? Kalau tanduk tidak pajak dikonsumsi, makanya rusak tanduknya tidak masalah. Kalau dijual murah jadi alhamdulillah. Ya. Jadi itu tanduk tidak masalah karena tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa dimakan, makanya tetap sah dijadikan hewan kurban ataupun hewan atiqah. Wala tujzi'u, tidak diperbolehkan al-maqtu'atu kullu udunin,
terputusnya semua kuping, telinga. Hewan yang terputus telinganya itu tidak sah dijadikan hewan kurban. Nah, sama ini boleh enggak? Tidak boleh. Alhamdulillah sudah sesuai. Selama ini tidak boleh. Alhamdulillah memang di dalam syariat hewan yang terputus kupingnya itu tidak diperbolehkan dijadikan hewan kurban, tidak sah. Wala ba'diha, walaupun sebagian. Sobek. Biasanya untuk ciri. Oh, makruh itu melukai hewan sebelum dipotong. Tidak boleh Pak, bahkan ditindik. Jangan, maksudnya ditindik di namonyo, tak, nah ini di sini, tak. Jangan Pak, itu melukai, tidak boleh, itu menyakiti, tidak boleh. Nanti kalau sampai hilang itu gara-gara digores, ada yang hilang jadi tidak sah. Kenapa koma itu? Karena kuping ini termasuk yang bisa dikonsumsi. Makanya kalau hilang kupingnya, tidak sah itu dijadikan hewan kurban. Walaupun kecuil dikit tadi itu, karena kecuil dikit jadi tidak sah itu, karena ada bagian yang seharusnya bisa dikonsumsi, bisa dimakan, bisa disedekahkan, jadi hilang gara-gara disobek-sobek itu. Yang boleh sobek-sobek itu tukul arwana sobek. Iya, kembali ke laptop. Wala makhluqatu bila uduni, dan hewan yang terlahir tanpa kuping juga tidak sah dijadikan hewan kurban. Tanpa kuping, kalau kupingnya kecil masih ada berarti Pak. Kalau daun telinganya ini masih ada walaupun kecil sah. Tapi kalau tidak katinian daun telinga itu tidak sah dijadikan hewan kurban. Wala maqtu'atu ad-danabi, dan tidak sah berkorban pakai hewan yang terpotong ekornya. Ekornya kepotong. Wala ba'diha, walaupun sebagiannya wae tidak kepotong semua, tapi kepotong dikit. Walaupun kepotong dikit ekornya tidak sah dijadikan hewan korban. Makanya jangan dimacem-macem ke dulu itu. Jangan disobek-sobek telinga, jangan dipotong-potong ekor untuk tanda, nanti bisa ndak sah. Kalau basing-basing mah itu bahaya, agak terganti, suruh ganti sapi. Karena ditandai tanduk be. Ditandai tanduk pecahkan. Tidak dinamongi. Oh, dinamongi. Kira dipecahkan bacanya. Iya. Ditanduk pakai spidol atau pakai apa lah di kulitnya itu. Spidol kan bisa, atau apalah, bisa cara yang tidak menyakiti hewan. Nah, jadi seperti itu. Ada lagi Pak, ada yang nanya kalau ada istilah ada kambing Garut, ada kambing Kuningan, sah apa tidak untuk dijadikan hewan kurban? Ada kambing Garut, ada kambing dari Kuningan, ada kambing dari Garut, ada kambing dari Kuningan. Kalau kambing dari Garut itu sah dijadikan hewan kurban. Tapi kalau hewan kurban atau kambing dari Kuningan itu tidak sah dijadikan hewan kurban. Yang dari Garut itu sah, yang dari Kuningan tidak sah. Iya mas, jadi makan. Yang ingin saya tanyakan kali itu masalah yang pertama, masalah akikah. Nah, akikah itu kalau di Muara Sungai Kali cuma tidak tahu kalau yang lain-lain lah. Kalau kami waktu akikah anak pas sudah dipotong kambing, orang tuanya itu tak jadi makan. Nah itu apakah memang berdasarkan syariat, apa berdasarkan mitos di masyarakat ya lah akikoh.
Akikoh kani aman akikoh bukan diniatkan nadar, wong tuana bepakna umakna halal makan dagingna halal, kecuali aman diniatin nadar. Contoh misalkan mak ini menlahir anak laki-laki, aku bernadar nak potong sapi 2 ekor sekalian, berarti nadar terpotong sapi 2 ekor, bepakna haram makan dagingna tuh karena nadar. Jadi apapun yang dinadarkan, yang bernadar tidak boleh melok makan. Kurban, menaku sehat sampai 10 Dzulhijjah, aku bernadar nak potong kurban, berarti aku yang bernadar tidak boleh makan daging kurban, haram dari daging kurban hewan yang aku sembelih tadi. Termasuk akikoh, aman akikoh biasa yang hukumnya sunnah, bukan niat karena nadar, maka bepakna umakna keluargana halal mengkonsumsi daging akikoh. Tapi kalau nadar haram mengkonsumsi daging akikoh. Paham Pak? Nah, boleh makan melok mengkonsumsi, boleh, terserah itu, tapi jangan dihabiskan dewek. Mendihabiskan dewek salah itu. Nah ya, jadi itu bolehkannya kita berkorban atas nama keluarga kita, orang tua kita yang sudah meninggal. Karena waktu Nabi Muhammad mengatakan wali ummati Muhammadin, saat itu sudah banyak umatnya Nabi Muhammad gugur di medan perang, sudah banyak yang wafat itu syahid di medan perang, banyak yang sudah meninggal juga walaupun tidak di medan perang, dan bahkan ada yang belum lahir kita. Dan Rasulullah mengatakan untuk seluruh umatnya. Itu juga menjadi rujukan dalil diperbolehkannya kita kurban atas nama orang tua kita yang sudah meninggal, keluarga kita yang sudah meninggal. Yang kurban siapa? Kita yang masih hidup, cuman pahalanya atas nama wong tua kita, keluarga kita yang lah meninggal. Yang kurban kita Pak. Tuh, kayak kita sedekah, yang sedekah siapa Pak? Itu yang masih hidup, tapi bacaan Yasin, bacaan tahlil kita hadiahkan kepada keluarga yang sudah meninggal. Nah, seperti itu. Tadi beberapa rujukan dalil dari hadis tersebut, diantaranya yaitu, makanya pendapat Imam Hanafi, pendapat Imam Maliki, pendapat Imam Hambali itu sepakat mengatakan boleh mutlak berkorban untuk orang yang sudah meninggal, walaupun tidak berwasiat ketika beliau hidup. Yang meninggal ini waktu hidup tidak pernah berwasiat, nah tolong agak bapak itu meninggal karena bapak inilah tua, tidak pacak berpenghasilan, tidak katik penghasilan, agak kamu dapat duit jadi manajer Pertamina, potongkan 1 limosin untuk bapak, wasiat kurban. Walaupun tidak ngomong mak itu Pak, tapi ketika anaknya agak mampu untuk beli kambing, untuk beli sapi untuk kurban, boleh diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Ini pendapat Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali. Sedangkan pendapatnya kalangan Syafi'iyah, pendapatnya ulama-ulama Syafi'iyah, ini diperbolehkan untuk memotong hewan kurban atas nama keluarga yang sudah meninggal kalau berwasiat. Jadi intinya Pak, semua ulama 4 mazhab, a'immatul arba'ah, imam 4 mazhab itu sepakat dibolehkannya kurban atas nama orang tua yang sudah meninggal. Karena apa? Karena hadis Rasulullah tadi diantara rujukannya. Tuh nih,